Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini, yaitu netralitas ASN dalam pemilu kada, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada akademisi Universitas Bengkulu, Mas Agus Firmansyah, dan juga aktivis pemuda dari Bengkulu, Bang Fatur Rohman. Kita akan mendengarkan nih, ada telepon masuk langsung dari audiens. Ya, silakan. Halo, siapa namanya? Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Siapa Bang? Dengan Pak Tono dari Bengkulu Utara. Oke Pak Tono, apa pertanyaannya nih Pak terkait dengan tema kita hari ini, netralitas ASN dalam pemilu kada nih Pak? Sangat menarik tema dialog hari ini, makanya saya bertanya di akhir-akhir. Karena saya mau tanya, siapa sih yang bisa menjamin netralitas ASN itu? Sementara bukan rahasia umum, justru yang menggerakkan ASN itu tuh adalah pimpinannya sendiri. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke Pak Tono, terima kasih Pak Tono, sukses selalu Pak. Oke, kita langsung ke Bang Mas Agus nih terkait dengan pertanyaan dari Mas Tono tadi. Siapa yang bisa menjamin ini Pak? Itulah keresahan kita bersama sebetulnya kan, walaupun konstitusi mengatur prinsip netralitas ASN ada dalam berbagai undang-undang, kenyataannya realitas politik sampai dengan saat ini harus kita akui terjadi yang namanya dukungan yang dilakukan oleh ASN, mulai dari pimpinan sampai kemudian menggerakkan bawahan, dan itu dirasakan oleh masyarakat di bawah, baik dia yang berstatus sebagai ASN, berprofesi sebagai ASN maupun bukan. Nah, realitas politik inilah yang mestinya kita tangkap secara bersama-sama untuk nantinya kita perbaiki sistem. Nah, itulah menurut saya yang bagian dari bagaimana konsolidasi demokrasi itu terus dilakukan. Karena demokrasi itu tidak akan pernah selesai ketika kita berhadapan dengan situasi di lapangan yang sangat dinamis. Nah, makanya yang saya bilang tadi ketika kita berbicara tentang bahwa ASN itu secara konstitusi netral, kenyataan di lapangan bahkan pimpinan yang menggerakkan anak buahnya, bawahannya untuk sama-sama mendukung kandidat tertentu, itu sudah masif dirasakan terjadi. Dan harus diakui masing-masing ASN di Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota, saat pilkada, mereka mau tidak mau harus bergabung dalam gerbong tertentu untuk mendukung salah satu kandidat. Dan ini adalah realitas politik yang dirasakan oleh semua. Bukan hanya ASN, ini bisa juga dilihat oleh masyarakat luar sebetulnya. Dan ya bisa kan? disaksikan langsung oleh Bisa masyarakat. disaksikan, dirasakan, dan itu terjadi ada. Makanya dengan kondisi yang ada saat ini, apakah sistemnya tidak perlu diperbaiki, dalam hal ini konstitusi ada perubahan, atau dibiarkan dengan seperti ini? Ya kembali kepada pengambil kebijakan, kan seperti itu. Untuk saat ini adalah pengambil kebijakan yang bisa dalam hal ini ya DPR, ya kan? Yang bisa kita pegang. Iya. Kalau pertanyaan tadi dari Mas Tono bahwa siapa yang dapat memastikan ya, kita gantungkan harapan itu kepada pengambil kebijakan. Mas Fatur Rohman, pertanyaan dari Mas Tono tadi, siapa kita harus menggantungkan? Siapa bisa menjamin netralitas ini? Jamin, kan? Iya, gimana nih Bang? Aduh, harus kepada siapa lagi saya percaya? Kepada TNI atau Polri? Atau ke Bawaslu? Atau siapa kan? Iya. Jadi bingung juga kata masyarakat yang penelpon tadi. Jadi kalau seperti itu memang sudahlah pesan dari kami. Tentu sudahlah perbaiki diri dari diri sendiri itu. Jangan takut dimutasi. Ya, jangan takut diberhentikan, jangan takut tidak nanti dapat jabatan, tidak dapat jabatan. Itu kan berawal dari takut. Cobalah tanamkan dari keimanan. Janganlah, memang kalau
repot juga kalau ada balas budi seperti itu kan. Tengoklah nanti, apalagi sudah satu keluarga, satu gerombolan itu tadi memobilisasi, kemudian turun temurun. Aduh, nanti saya takut dimutasi gimana Pak? Kita harus lakukan sosialisasi pokoknya harus menang. Nah, ini kan yang mencederai sistem demokrasi itu tadi. Artinya mulai dari sekarang lah pesan saya sudahlah. Jangan takut, perbaiki negeri ini sudah mau bagus, jangan sakit lagi. Itu pesan saya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Tanpa terasa kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol tentang netralitas ASN dalam pemilu kada. Sebenarnya lebih luas lagi, bukan di pemilu kada saja, tapi terkait dengan netralitas ASN. Dan pemirsa, sebetulnya tidak ada sistem yang benar-benar absolut dan ideal yang dapat menekan semua aparatur ini menjadi baik, tapi kembali lagi kepada individualnya. Individualnya seperti apa dalam menjalankan, ketika sudah niatnya dari awal sudah tidak baik, atau bahkan ini sudah menjadi gerakan yang terstruktur dan masif dalam sebuah organisasi negara, maka tentu sistem sebaik apapun tidak akan dapat memperbaiki sistem demokrasi kita hari ini. Dan akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.